Anak sudah 42 tahun. Kurang tahun 1939. Pak aku sudah jadi. Kami sudah bertiga. Biasanya terakhir sekarang sudah. Berapa belas Ibu? Saya makasih nanti saya jawab. Pertama, ingin memperkenalkan diri saya Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar bersama rekan Pak Yusra. Ini sesungguhnya juga DPRD Kota Makassar yang juga hadir untuk dan Bapak Ibu tidak bisa belajar hal sehingga mewakilkan kepada Bapak Ibu memberikan waktu. Kami persilakan Pak Ketua untuk memberikan sedikit masukan untuk informasi sehingga kita bisa sharing pendapat terkait hal yang perlu kita diskusikan. Salam sejahtera kita sekalian, yang saya hormati kawan salam Bapak Mas dan persidangan, Bapak Bapak yang saya hormati, saya banggakan seluruh staf DPRD Provinsi DPRD Kota Makassar, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan hadir di sini. Bapak ada ketua definitif dari Pak Amiruddin, ketua definitif yang juga belum dilantik tapi sementara dalam proses panggilan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung. Kami sampaikan DPRD Kabupaten Tulungagung dilantik tanggal 28 Agustus kemarin. Kemudian kami terus bermaju membentuk tim tatip DPRD Kabupaten Tulungagung. Kami sudah melakukan kunjungan kerja dari Goa, dari Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, kemudian Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, dalam rangka mencari prediksi seperti apa kelanjutan tatip di DPRD Kabupaten Tulungagung. Perlu sampaikan Kabupaten Tulungagung saat ini dari 45 kita menjadi 40. Kemudian 40 anggota DPRD hari ini disebabkan karena jumlah penduduk yang berkurang dari 500 lebih menjadi 400 sekian. Kemudian yang kedua tentu ini juga berimbas pada tatip kami yang tadinya fraksi ada 9 fraksi. Kemudian fraksi gabungan ada 3 fraksi. Saat ini berubah menjadi 2 fraksi gabungan dan 6 fraksi. Adapun maksud dan tujuan daripada kunjungan kami ke DPRD Kota Makassar itu dalam rangka menambah referensi dan sekaligus ingin melihat seperti apa tatip DPRD provinsi, di mana letak bersamanya, tentu di mana letak perbedaannya. Mudah-mudahan letak perbedaan itu karena ada yang kudi-kudi. Yang mana DPRD, yang mana di Pulau Wali Mandar selama ini saya selama 2 periode di sana itu ada cuma kegiatan reses perjalanan dinas, reses dan perjalanan dinas. Hampir tidak ada kegiatan lain. Ternyata tadi kami dari Goa, ternyata di Goa juga ada kegiatan lain, ada di Madamin. Kalau di Kota Makassar itu di Provinsi Sulawesi Selatan juga ada kegiatan pengawasan dan DPRD rangka menyempurnakan tatip DPRD yang kami miliki ini. Dan ini adalah kunjungan terakhir. Kenapa ini kunjungan terakhir? Karena setelah itu mungkin sudah lucu. Mungkin besok sudah mulai kembali. Sejak karena saya kira maju. Ini besok sebentar malam kami juga akan melakukan kunjungan sore. Kami berkunjung melakukan konsultasi ke tim API dalam rangka penyempurnaan tatip DPRD yang kami miliki. Saya kira itu untuk kami. Intinya bahwa kami ingin melihat ada kegiatan yang bisa kami lakukan di luar kegiatan pansus. Dan memang pansus itu kan kegiatan yang umum, reses juga itu adalah kegiatan umum, kegiatan yang mungkin tidak umum tapi diumumkan dan itu aman bagi anggota DPRD. Saya kira itu sebagai pengantar, nanti mungkin kita akan menyampaikan. Terima kasih. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kami juga memberikan informasi bahwa kemarin kami juga harus melakukan pelantikan kami apabila jadwal dan kemarin 3 hari yang lalu kita dalam melakukan paripurna penetapan ketua fraksi dan pimpinan, tapi belum pelantikan juga, sehingga tatip untuk sementara masih mengacu pada tatip yang lama. Ada beberapa kegiatan di tatip itu yang mungkin dari formal belum ada, yaitu sosper, penyebaran produk daerah. Ada juga yang namanya FGD, grup diskusi. Ada juga yang namanya kunjungan dapil.
sehingga ini yang kemarin-kemarin kita lakukan terkait dengan APBD, baik rancangannya kami diskusikan dan diskusikan itu di stakeholder anggota dewan ada berapa persen 155 ya 60 kalau pendapil 70 setiap anggota DPRD. Jadi setiap anggota DPRD ada pendamping 2 orang untuk baik PSS maupun Sosper dan PJ. Dan forum berdiskusi. Forum berdiskusi yang jadi ada satu DPRD pendampil, terus Sosper, PSS kan penyebar dosanya adalah kalau PJ rancangannya yang dibahas. Kalau Sosper produk apa namanya dari dinas atau yang berkompeten memberikan informasi pada publik. Mungkin itu untuk tatip masih seperti yang dulu. Untuk rakyat semua yang namanya sih mungkin ada lagi kira-kira yang diskusikan. Terima kasih atas penjelasan Pak Kabak. Ternyata di DPRD Kota Makassar ini ada 4 kegiatan di luar reses, yaitu kegiatan yang melibatkan langsung anggota DPRD di masyarakat. Itu mungkin bisa dijelaskan bahwa kegiatan ini seperti ini Untuk pertama untuk Sosper sumber anggarannya dari APBD dan ini kalau Sosper dan untuk dapil dan jadi harus evaluasi ya kalau mungkin memang perlu sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan. Tentu ini kemarin memang menjadi koordinasi lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas juga untuk menyebarluaskan program. Ada dari Komunikam, tetapi kita terkadang juga BPK mengatakan bahwa ini bukan jadi tetapi kami mewajibkan untuk DPRD juga untuk mengikut menyelenggarakan pemerintahan daerah. Itu juga terkait dengan jadi mengacu di Undang-Undang 22, Undang-Undang 23. Iya, Undang-Undang 22. Oh, ada bicara Undang-Undang 22. Mari kami juga ke mungkin ada nama tentang beliau itu lebih berpengalaman sudah 15 tahun di Terima kasih Pak Kabak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Muhammad Bisra, Perangkat Humas bagian DPRD atau Revisi Utama. Kalau yang diperlukan satu rombongan tadi hanya ada perjalanan dinas dan reses, kami juga di sini ada perjalanan dinas. Malah perjalanan dinas kami di sini untuk ada perjalanan dinas pribadi Pak. Jadi setiap anggota dewan, untuk anggota biasa 17 kali, untuk pimpinan 20 kali, dan untuk ketua 25 kali. namanya Itu perjalanan konsultasi biasa pribadi. Itu di luar daripada akademik, pansus dan sebagainya. Jadi kalau kami hitung-hitung di sini per tahun bisa perjalanan dinas sampai 40 kali. Plus perjalanan dinas luar negeri. Ada kebijakan bangsa, kami sendiri Pak untuk sekretariat DPR kami ada 3 Pak. Ada namanya Sosper, sosialisasi peraturan daerah. Ya, rancangan ini yang diinisiasi oleh DPRD. Yang diinisiasi oleh DPRD. bukan titik di situ sudah titik Iya. yang diinisiasi oleh DPRD. Yang diinisiasi oleh DPRD. Makanya kami setiap ada SKPD yang ingin membuat perda ya, kalau bisa diambil alih oleh DPRD supaya ini seluruh anggota dewan yang ini bisa. Anggaran dia juga bisa diminta. Setelah ada pendapil, baru melaksanakan monitoring dan evaluasi mengundang